Bab 26. Terlalu banyak penyesalan. Ketika dia dengar bahwa Devan akan membeli semua pakaian ini, penjaga toko wanita itu hampir menangis. Tidak tahu harus berbuat apa. Gaji bulanannya hanya 10–12 juta. Sedangkan pakaian yang kotor sekarang ini setidaknya 200 juta. Ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar untuknya. Valen, apakah kamu masih bisa disebut sebagai manusia? Kamu jelas sengaja melakukannya. Odin mengumpat, tanpa diduga. Valen sudah jadi orang seperti ini sekarang. Apa? Kamu kasihan sama dia? Kalau memang kasihan, kalian bantu beli semua bajunya. Valen menjawab. Dia berpikir dalam hati, seorang anak magang mana berani melawannya. Anak magang itu berdiri diam di tempatnya tak berdaya. Menangis deras. Saat ini Devan berkata, biar ku beli semua pakaian ini. Selain itu, aku juga akan beli semua pakaian di toko ini yang sesuai dengan ukuran aku dan Odin. Haha, Devan. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang mau masuk surga? Kamu ingin semua pakaian yang ada di sini. Apa kamu tahu berapa harganya? Setidaknya 2 miliar. Valen tertawa terbahak-bahak. Cuma 2 miliar. Gesek kartunya. Devan langsung menyerahkan kartu hitam di tangannya pada anak magang tersebut. Devan, apa kamu punya uang sebanyak itu di kartu tersebut? Jantung Odin sedikit berdebar. Aku juga tidak tahu, bisik Devan. Toh guru kaisar pembunuh bilang kartu ini tidak ada limitnya. Tapi Edward cuma menarik 10 juta. Hal ini membuat Devan sedikit bingung. Tapi dia lebih percaya pada guru kaisar pembunuh. Sialan, Odin cemas. Kalau kartu Devan tidak bisa membayar tagihan, itu akan jadi sangat memalukan. Segera, anak magang itu mengeluarkan mesin EDC dan memasukkan nominal 2 miliar. Ding. Pembayaran berhasil. Kartu Devan ada uang 2 miliar. Tubuh Valen tiba-tiba gemetar. Dia tidak menyangka pria miskin ini ternyata sangat kaya. Kalau dia tahu sebelumnya, pasti Valen tidak akan memperlakukan mereka seperti ini. Tapi, sudah terlambat untuk berkomentar sekarang. Sekarang walaupun Valen menjilat keduanya, dia tidak akan bisa dapat apa-apa. Memang kenapa kalau punya 2 miliar? Yang kubicarakan adalah semua pakaian itu. 2 miliar jelas tidak akan cukup, kata Valen. Oh. Berapa harga semua pakaian di tokomu? Tanya Devan. 10–12 miliar. Valen tersenyum dan berkata, dia tidak akan percaya kalau kartu Devan punya 10–12 miliar. Gesek kartunya. Tuan, jangan terlalu boros dalam menghabiskan uang. Devan mencoba menenangkan anak magang itu. Dia sangat terharu. Tetapi tetap tidak ingin Devan menghabiskan terlalu banyak uang. Tidak apa, aku memang boros. Cepat gesek kartuku, kata Devan. Tapi pakaiannya terlalu banyak. Kamu tidak bisa memakai semuanya. Ada juga beberapa yang tidak sesuai dengan ukuranmu, kata anak magang itu. Devan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu bungkus yang sesuai dengan ukuranku. Yang tidak sesuai dengan ukuranku. Kulihat ada tempat sumbangan pakaian lama di alun-alun. Kalau kamu mengirimkannya ke sana, itu akan disumbangkan kepada orang-orang di daerah pegunungan. Tuan, apakah kamu serius? Anak magang wanita itu menelan ludahnya setelah mendengar ini. Asal tahu saja. Di toko ini, pakaian yang sesuai dengan ukuran Devan paling cuma 1/5. Tapi Devan sudah menghabiskan lebih dari 2 miliar. Selebihnya,
Devan ingin menyumbang pakaian yang tidak terpakai ke daerah pegunungan. Bukankah itu berarti dia akan menyumbangkan beberapa miliar? Ini terlalu murah hati kan? Tahukah kamu? Sumbangan umum adalah sumbangan pakaian bekas yang tidak dipakai lagi. Tapi Devan akan menyumbangkan pakaian baru. Bahkan dengan merek Prada. Anak magang wanita itu curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tapi saat mencubit pahanya, dia merasa sakit. Jelas ini nyata, bukan mimpi. Tentu saja ini nyata. Kita harus punya rasa tanggung jawab sosial. Devan mengambil sendiri mesin EDC itu dan langsung menggesek 12 miliar. Oke, sudah dibayar. Tolong bantu bungkus semua pakaianku. Oke, Tuan. Anak magang itu tahu bahwa dia sudah bertemu orang baik. Dia pakaian Devan dengan penuh semangat. Oh, omong-omong, komisi untuk semua baju ini hanya untuk dirimu sendiri. Tambah Devan. Saat ini, ekspresi wajah Valen sangat puas. Tapi seketika semuanya sirna. Pada akhirnya, dia berkata pada Devan dengan nada menyanjung, "Tuan, aku hanya bercanda tadi. Aku tahu kamu tamu menjanjikan." "Hehe, bukan itu yang kamu katakan barusan." Devan menjawab, "Serius. Aku sudah meminta Odin untuk belajar lebih banyak darimu. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya pada Odin." Valen berjalan ke arah Odin dan menggandeng tangannya. Odin menarik tangannya. Berkata dengan jijik, "Valen, bagaimana kamu bisa jadi sangat tidak tahu malu?" "Odin, aku memang tidak tahu malu dan kejam. Kalau kamu memaafkanku, kamu bisa melakukan apapun padaku." Valen berusaha sekuat tenaga. Sayang sekali Odin sudah melihat sifat Valen dengan jelas. Dia tidak mungkin mempercayainya lagi. "Nona, tolong antar bajunya ke alamat ini." Devan menitipkan alamat dan langsung pergi bersama Odin. Melihat Odin yang hendak pergi, Valen kesal dan berkata, "Apa yang bisa dibanggakan? Itu uang Devan, bukan uangmu, Odin." Tidak lama setelah Devan dan Odin pergi, seorang pria berpakaian bagus, bahkan memakai patek Philippe dan kacamata hitam, masuk ke dalam toko. "Tuan, ada yang bisa dibantu?" Valen pergi untuk menyambutnya. Ketika pria itu melihat Valen sekilas, dia melepas kacamata hitamnya. Berkata dengan heran, "Valen, ini aku, Derian Verman." "Derian, lama tidak bertemu. Kamu terlihat sangat sukses sekarang." Valen melihat pakaian Derian dan tahu bahwa pakaian Derian berharga setidaknya 2 miliar. Derian dan Valen adalah teman sekelas di sekolah menengah. Dia bahkan pernah mengejar Valen. Tetapi pada akhirnya Valen memilih Odin yang bertubuh tinggi. Hanya saja Valen tidak pernah menyangka kalau Derian jadi sangat kaya sekarang. "Lumayanlah. Cuma punya perusahaan kecil kok. Paling cuma dapat 200 miliar dalam setahun," kata Derian dengan rendah hati. 200 miliar kamu sebut itu cuma?" Mata Valen membelalak. "Valen, tidak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih sangat cantik." Derian menatap Valen. Aslinya, penampilan Valen tak lagi bisa memuaskan selera Derian. Lagi pula, Derian sudah sangat kaya sekarang. Dengan wanita cantik seperti itu, dia sudah lama bosan bermain. Tapi Valen adalah primadona pada zamannya. Jadi dia harus menidurinya sampai beberapa kali. Menebus penyesalannya saat itu. Apakah aku benar cantik?" Valen tidak percaya diri. Lagi pula, untuk pria kaya seperti Derian, jelas tidak akan kekurangan wanita cantik. Tentu saja, Valen,
Asal kamu tahu, aku menyukaimu sejak SMA. Apakah kamu sudah punya pacar sekarang? Tanya Derian. Belum, kata Valen. Sebenarnya dia sudah punya pacar. Kalau gitu kamu jadi pacarku ya? Mata Derian berbinar. Faktanya, ketika dia melihat Valen lagi, tidak peduli apakah Valen punya pacar atau tidak, dia harus menidurinya. Ini terlalu cepat. Valen ingin segera setuju, tapi berkata dengan sikap menahan diri. Oh iya, omong-omong, beberapa teman lama akan mengadakan pesta di Hotel Candilan malam ini. Ayo ikutlah denganku. Oke. Valen menyetujui dengan penuh semangat. Bersambung. Bab 27 Meminjam Mahar. Devan dan Odin sudah berbelanja di mall sampai sore sebelum akhirnya mereka selesai membeli semuanya. Tiba-tiba, telepon Odin berdering. Itu adalah ketua kelas dulu yang menelepon. Fiona Kalen mengajak Odin untuk pergi ke acara reuni. Devan pun menerima undangan tersebut. Dia dan Odin juga teman sekelas. Ketika mereka masih jadi murid, keduanya adalah teman dekat. Setelah lulus, mereka berdua bekerja di grup Nikita dan tinggal di asrama yang sama. Itulah sebabnya mereka punya hubungan yang cukup dalam. Devan, kamu mau pergi? Odin menatap Devan. Toh, reputasi Devan memang tidak bagus. Selain menikah dengan keluarga kaya, dia juga menyumbangkan ginjalnya sendiri. Kenapa tidak? Kata Devan santai. Hotel Candilan. Saat ini, sudah cukup banyak orang yang datang. Ketua kelas dulu, Fiona Kalen, terlihat sangat cantik. Di sekolah menengah, dia adalah primadona kelas. Sekarang dia jadi lebih dewasa dan penuh pesona, membuat sekelompok pria mengeluarkan air liur seperti hewan buas. Bahkan Derian diam-diam menelan ludahnya. Kalau dia tahu bahwa Fiona akan datang, kenapa dirinya harus menggoda Valen? Meskipun Valen juga cantik, tapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan Fiona. Tapi tidak masalah. Data kontak Fiona sudah ditambahkan. Masih ada banyak peluang. Mari menghabiskan waktu bersama Valen dulu. Apalagi, selain Fiona, ada beberapa teman sekelas wanita cantik lainnya. Mereka semua juga harus dicoba. Bahkan Derian tidak berencana melepaskan pacar yang dibawa oleh teman sekelas laki-lakinya. Ini adalah pesona kalau punya banyak uang. Kalau sudah suka dengan seorang wanita, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Ketua kelas, kamu semakin tinggi dan cantik sekarang. Tidak kok, kamu juga sangat cantik. Apa gunanya jadi cantik? Lihat Derian sekarang. Dia menjalankan perusahaan besar bernilai triliunan. Ketika teman sekelas lama bertemu, tentu saja ledakan kesombongan tidak bisa dihindari. Tentu saja ada juga beberapa kenangan yang dibahas. Ketua kelas, apa kamu sudah menikah sekarang? Aku ingat saat kita masih sekolah, hampir setiap pria menulis surat cinta untukmu. Terutama Odin dan Devan. Dua anjing liar itu tidak hanya menulis surat cinta untukmu, tapi juga bersikeras mengantarmu pulang setiap hari. Mereka sangat ingin mendapatkanmu. Betul. Untung saja kamu menahan diri dulunya. Kalau kamu mengambil umpan mereka, itu akan jadi bencana. Odin tidak perlu dibahas lagi. Tapi Devan, dia bahkan mendonorkan ginjalnya untuk jadi menantu orang kaya. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Oke,
Oke, jangan terus bicara tentang masa lalu. Fiona sepertinya tidak ingin semua orang terus bicara tentang masa lalu. Bagaimanapun, dulu, dia juga pernah menaruh hati pada Devan. Namun, kini Devan dan dia adalah orang-orang dari dua dunia. Meskipun Fiona belum menikah, karirnya berkembang pesat. Dia menjalankan perusahaan farmasi yang cukup besar. Kekayaan bersihnya bernilai puluhan miliar. Valen, aku ingat kamu kan pacar Odin. Kenapa kamu datang dengan Derian? Seseorang sepertinya melihat bahwa hubungan antara Valen dan Derian tidak biasa. Jadi dia bertanya, siapa? Siapa bilang aku pacar Odin? Dia yang mengejarku sepanjang waktu. Aku tidak pernah menerimanya, kata Valen buru-buru. Dia tidak ingin Derian tahu hubungannya dengan Odin. Odin dan Devan akan datang sebentar lagi. Kalian jangan terus membicarakannya. Terutama soal Devan yang jadi menantu keluarga kaya. Fiona mengerutkan keningnya. Ketua kelas, kamu sangat membela Devan. Apa benar kamu sangat menyukainya? Seseorang bertanya. Tentu saja tidak. Harusnya di ruangan ini. Saat itulah Devan dan Odin akhirnya sampai. Devan. Baru saja dia hendak membuka pintu dan masuk. Sebuah suara merdu menghentikan Devan. Devan menoleh. Sosok dengan wajah cantik terlihat. Ternyata Cleova. Kenapa kamu di sini? Devan mengerutkan keningnya. Hotel ini milik keluargaku. Apa anehnya kalau aku ada di sini? Tapi Devan, kenapa kamu di sini? Mau makan di sini? Aku bisa memberimu diskon. Cleova mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata, tidak perlu. Devan tidak banyak bicara. Hanya membuka ruangan di depannya dan segera masuk. Kenapa sikapmu sangat dingin? Cleova merasa sedikit frustrasi. Asal tahu saja, Cleova didoujin. Selain Nikita, wanita mana yang bisa bersaing dengannya? Entah berapa banyak orang yang ingin berusaha mendekatkan diri dengannya. Tapi Devan bahkan tidak menatap matanya. Mungkin karena pria ini tidak punya ginjal. Jadi dia tidak tertarik lagi pada wanita. Cleova mulai berpikir aneh-aneh. Apa yang mereka lakukan di sana? Cleova memanggil pelayan dan bertanya. Hormat Direktur Hansami. Sepertinya ada acara reuni kelas. Jawab pelayan itu. Reuni kelas. Sepertinya sangat menarik. Mata indah Cleova menyipit. Di ruangan pribadi. Maaf. Tadi ada macet di jalan. Kata Odin pada semua orang dengan nada meminta maaf. Hei, baru saja dibahas. Si jackpot ada di sini. Devan, lama tidak bertemu. Fiona mengangguk ke Devan. Lama tidak bertemu. Devan juga mengangguk. Tapi pandangannya tidak terlalu fokus pada Fiona. Keduanya duduk, melihat Odin datang. Derian sengaja meletakkan tangannya di bahu Valen. Seolah-olah menunjukkan kemenangannya. Bagaimanapun, dia gagal bersaing dengan Odin sebelumnya. Sekarang, apapun yang terjadi, dia harus mengembalikan harga dirinya. Apalagi, dia juga baru saja janji pada Valen bahwa dia harus mempermalukan Odin dan Devan hari ini. Valen jelas tidak menolak. Di matanya, bahkan ada sedikit kepuasan. Odin, tadi kamu bersikap sombong kan? Sekarang aku sudah mendapatkan jauh yang lebih baik. Kamu pasti marah kan? Seakan ingin mengganggu Odin. Valen sengaja memberikan tiram untuk Derian. Seorang pria diberikan tiram. Semua orang jelas tahu apa maksudnya. Melihat pemandangan tersebut, raut muka Odin jelas langsung tidak enak dipandang. Lagi pula,
Itu adalah wanita yang dicintainya selama 7 atau 8 tahun. Sekarang dia tidak hanya dipeluk oleh pria lain. Dia bahkan memberi pria lain makan tiram. Odin, jangan kecewa. Lagi pula Derian sudah membuka perusahaan besar yang bernilai triliunan. Tidak ada salahnya Valen memilih Derian, kata seorang teman sekelas perempuan. Ngomong-ngomong, Odin, kudengar bahwa kamu meminjam uang ke rentenir untuk mengumpulkan uang mahar menikah. Apa kamu sudah melunasinya sekarang? Kalau belum melunasinya, kamu bisa pinjam uang dari Derian. Dengan uang yang dia punya, tentu saja hutangmu bisa langsung selesai. Kalau tidak, takutnya kakimu yang lain akan dibuat cacat juga. Nanti kamu tidak akan bisa ikut acara reuni kelas berikutnya, kata teman sekelas laki-laki bernama Mahfud. Jangan banyak omong. Devan sudah membayarnya untukku, kata Odin kesal. Jelas, orang ini sengaja membuka rahasianya. Benar saja. Setelah mendengar kata-kata Mahfud, semua orang heboh. Seriusan, Odin? Kamu benar-benar meminjam uang dari rentenir untuk mahar menikah. Untung Valen tidak terus bersamamu. Kalau tidak, dia pasti akan dalam masalah besar. Harusnya, kalau kamu benar-benar kekurangan uang, kamu bisa memberitahu teman lama ini. Kami pasti akan membantumu. Saat ini, Odin sudah berada di ujung emosinya. Karena hanya Valen yang tahu soal masalah meminjam uang. Devan pun tidak tahu. Jelas, Valenlah yang memberitahu semua orang. Bersambung.